Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Neng Henry Suparman. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tugas terakhir dari calon guru penggerak Angkatan 7 Jawa Barat, yakni terkait dengan rencana pengembangan program sekolah berdasarkan hasil dari pemetaan aset sekolah yang telah dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan sejawat, orang tua siswa, tokoh masyarakat, fasilitator sekolah penggerak tahap 2, dan juga pengawas pembina SMA Negeri 4 Cibinong. Tujuan program dari rencana pengembangan program sekolah yang saya susun ini berdasarkan hasil diskusi dengan mereka semua berdasarkan visi dan misi SMA Negeri 4 Cibinong. Visi sekolah yaitu unggul dalam impact dan iptek, harmoni, inovatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Untuk mendukung visi sekolah tersebut, maka SMA Negeri 4 Cibinong memiliki misi sekolah sebagai berikut, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta kepribadian yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, meningkatkan kesalehan sosial peserta didik dan seluruh warga sekolah, mendorong peserta didik dan warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan berbasis TIK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh warga sekolah yang harmoni dengan diri, alam, dan lingkungan sekitar, mencetak peserta didik yang berkarakter, yang mampu belajar merasakan, surti, belajar memahami, harti, belajar melakukan, bukti, dan belajar hidup bersama, bakti, untuk melayani, meningkatkan mutu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, meningkatkan prestasi peserta didik dan warga sekolah di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kesadaran peserta didik dan warga sekolah untuk dalam melestarikan alam di lingkungan sekolah dan sekitarnya, meningkatkan kepedulian peserta dan warga sekolah dalam pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah di lingkungan sekolah, mengembangkan inovasi dan kreativitas peserta didik dan warga sekolah untuk menghasilkan karya inovatif, mengembangkan kemampuan kewirausahaan peserta didik dan warga sekolah agar memiliki jiwa entrepreneur, meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat bersaing di era globalisasi, mempersiapkan lulusan berkualitas yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas. Seiring visi dan misi SMA Negeri 4 Cibinong, maka saya merencanakan program-program sekolah terkait dengan tugas utama saya sebagai komite pembelajaran di sekolah. Tujuan program ini adalah siswa dapat menumbuh kembangkan seluruh dimensi profil pelajar Pancasila yang secara langsung diterapkan dalam misi-misi sekolah seperti yang telah disebutkan tadi, di mana profil pelajar Pancasila ini ditumbuh kembangkan melalui seluruh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah rencana program dan keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 4 Cibinong. Berdasarkan hasil diskusi, evaluasi terhadap program-program P5 sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran 2022 hingga 2023 ini, saya memutuskan bersama dengan rekan-rekan sejawat dan juga komite pembelajaran lainnya untuk melaksanakan seluruh tema pada P5 ini terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Berikut ini pemaparannya. Pada tema 1, gaya hidup berkelanjutan, kami melibatkan komunitas pembelajaran yang terdiri dari 5 guru yang telah melaksanakan pelatihan khusus mengenai komite pembelajaran untuk sekolah penggerak angkatan 2
dan juga fasilitator yang berasal dari guru-guru di SMA Negeri 4 Cibinong yang mengajar pada tingkat tersebut, dan komunitas Betara Bumi Lestari yang kami gandeng untuk menyukseskan program gaya hidup berkelanjutan. Program tema 1 ini ditujukan untuk siswa-siswa SMA Negeri 4 Cibinong, terutama mereka yang masih berada pada fase E atau kelas 10. Dilaksanakan mulai bulan Juli 2023 hingga September 2023. Tema kedua yaitu kewirausahaan. Komunitas yang kami libatkan adalah komunitas pembelajaran, fasilitator yang merupakan guru SMA Negeri 4 Cibinong, dan juga UMKM, dalam hal ini Eco Printing Kabupaten Bogor. UMKM di bidang Eco Printing ini adalah salah satu dari komunitas yang kami libatkan, di mana mereka semua merupakan binaan dari dinas terkait. Ini dilaksanakan untuk siswa pada fase E pada bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023. Tema ketiga yaitu kearifan lokal. Ini adalah tema yang kami usung untuk fase E pada bulan Januari 2024 hingga Maret 2024. Seperti yang telah kami laksanakan pada tahun ajaran 2022-2023, kami kembali menggandeng lagi kerjasama dengan pihak-pihak seperti tokoh masyarakat, budayawan, sejarawan, pustakawan, dan dinas terkait agar anak-anak kami, yaitu seluruh peserta didik di SMA Negeri 4 Cibinong kelas 10 ini memiliki pandangan yang lebih luas lagi, tidak hanya terkait kearifan lokal yang ada di masyarakat di wilayah Kecamatan Cibinong, namun juga di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk tema 4, suara demokrasi, ini diturunkan untuk siswa kelas 11 atau fase F dan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 hingga September 2023. Komunitas yang dilibatkan langsung adalah komunitas pembelajaran, fasilitator SMA Negeri 4 Cibinong, OSIS, dan MPPK SMA Negeri 4 Cibinong, serta tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan tata cara demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk tema 5, bangunlah jiwa dan raganya, kami lebih fokus kepada bagaimana siswa terlindungi dari praktek-praktek bullying yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial. Kami kembali melibatkan komunitas pembelajaran, fasilitator SMA Negeri 4 Cibinong, psikolog, komunitas anti-bullying Indonesia, OSIS, dan MPPK. Kegiatan tema 5 ini akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023 untuk siswa kelas 11 yang berada di fase F. Untuk tema 6, Bhinneka Tunggal Ika, kami melibatkan tidak hanya komunitas pembelajaran dan fasilitator SMA Negeri 4 Cibinong, tetapi juga tokoh masyarakat, sejarawan, pustakawan, dan dinas terkait, di mana tujuannya tentu saja untuk mengembangkan rasa memiliki Indonesia dengan segala keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Tema 6 ini akan diselenggarakan untuk siswa SMA Negeri 4 Cibinong pada fase F pada bulan Januari 2024 hingga Maret 2024. Tema terakhir yaitu tema 7, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli 2025 hingga September 2025 untuk siswa SMA Negeri 4 Cibinong fase F yang kebetulan berada di kelas 12. Mengapa ini kami letakkan di akhir? Karena sekolah kami baru memiliki satu angkatan saat ini untuk kurikulum merdeka, dan bulan Juli besok kami memiliki 2 angkatan yaitu kelas 10 dan kelas 11 atau fase E dan fase F. Maka untuk tema 7 ini, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kami semua sepakat meletakkannya untuk siswa kelas F atau fase F, kelas lanjutan gitu ya.
Kenapa? Karena ini terkait dengan kesiapan mereka dan juga prasyarat kemampuan yang harus dimiliki. Seperti biasa, kami melibatkan komunitas pembelajaran, fasilitator SMA Negeri 4 Cibinong, tokoh masyarakat, dan juga lembaga BRIN yang berada di lingkungan sekitar sekolah kami. Perlu diketahui, sekolah kami SMA Negeri 4 Cibinong secara lingkungan fisik berada di antara beberapa gedung pemerintahan, industri, perusahaan swasta di bidang minuman dan makanan, juga lembaga riset nasional. Jadi, kami benar-benar melibatkan seluruh sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Para narasumber yang kebetulan berada di BRIN adalah orang tua murid kami sendiri yang kami undang ke sekolah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan tugas-tugas yang kiranya dapat menumbuh kembangkan dimensi profil pelajar Pancasila pada siswa SMA Negeri 4 Cibinong, terutama untuk dimensi beriman, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkolaborasi. Rencana evaluasi program ini telah kami susun sebagai berikut. Untuk bulan Juli 2023 sampai September 2023 itu adalah pelaksanaan untuk tema 1 dan tema 4. 3 bulan berikutnya kami rencanakan untuk tema 2 dan tema 5. Dan pada Januari 2024 sampai Maret 2024 kami rencanakan untuk pelaksanaan tema 3 dan 6. Tema 1, 2, 3 untuk fase E, 4, 5, 6 untuk fase F. Dan di sini untuk memudahkan kami melakukan evaluasi, kami menggunakan modul P5 untuk tiap tema, lembar kerja peserta didik yang diberikan pada tiap pertemuan untuk memudahkan sekaligus memandu fasilitator untuk bisa membimbing siswa-siswa binaannya di kelas dan juga bagaimana siswa dapat melakukan pengumpulan data itu dengan melakukan observasi dan wawancara. Kami di sini membekali mereka dengan daftar lembaran instrumen penilaian untuk observasi dan juga instrumen penilaian untuk wawancara. Seluruh hasil kerja mereka itu dikumpulkan menjadi satu hingga menghasilkan karya. Nah, hasil karya inilah yang akan mereka tampilkan kembali di hadapan publik SMA Negeri 4 Cibinong, di mana kami mengundang seluruh orang tua siswa, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan dinas terkait, juga fasilitator sekolah penggerak, pengawas pembina, para peneliti, budayawan, sejarawan, pustakawan. Dan di sini untuk menyelenggarakan panen raya tersebut kami kembali melibatkan komite pembelajaran dan juga panitia siswa untuk bisa berkolaborasi menyelenggarakan panen raya yang meninggalkan kesan mendalam bagi pembelajaran mereka di bidang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hasil dari panen raya juga pelaksanaan sebelumnya yang mengiringi proses pembelajaran pada tema 1 sampai tema 6 ini dievaluasi bersama-sama oleh komite pembelajaran, fasilitator, tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan tamu undangan. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar bagi kami dalam menginput nilai rapor P5 pada aplikasi e-rapor siswa. Pengisian atau penginputan nilai rapor ini langsung diserahkan kepada komite pembelajaran dan masing-masing fasilitator dengan deskripsi penilaian sebagai berikut. Kami memberikan rentang nilai antara 86 sampai 100 untuk kualifikasi sangat berkembang. Di sini siswa telah mengembangkan kemampuannya melampaui harapan, menyelesaikan semua tugas yang telah kami susun dalam bentuk LKPD dan juga instrumen wawancara, instrumen observasi yang telah mereka laksanakan selama 3 bulan. 70-85 masuk ke dalam kualifikasi berkembang sesuai harapan. Di sini indikatornya,
siswa telah mampu mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap stabil, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturannya. Hanya sedikit sekali terdapat kesalahan-kesalahan kecil yang kiranya masih bisa ditingkatkan kembali pada periode berikutnya. Untuk kategori nilai antara 60-69, kami memasukkan itu dalam kualifikasi mulai berkembang. Di sini siswa mulai mengembangkan kemampuan dirinya, namun masih belum stabil. Kami hanya memberikan rentang nilai seperti ini sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana siswa-siswa tersebut masih membutuhkan bimbingan-bimbingan yang lebih dari fasilitator dan komite pembelajaran agar dapat menyelesaikan tugas pada tema berikutnya dengan hasil yang lebih baik lagi. Kurang atau sama dengan 59 itu masuk ke dalam kualifikasi belum berkembang. Harapan kami seluruh siswa SMA Negeri 4 Cibinong dapat menjalankan seluruh program sekolah ini sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaan mereka. Sehingga mereka bisa memilih sendiri kira-kira untuk tema satu gaya hidup berkelanjutan, mereka ingin menciptakan apa, mereka ingin berkontribusi seperti apa, agar kehidupan ini menjadi lebih harmonis dengan alam. Bukankah ketika kita bisa menjaga alam, maka alam menjaga kita. Begitu juga untuk tema 2 kewirausahaan. Mereka diberikan rangsangan stimulus bagaimana mereka menciptakan sebuah peluang usaha baru berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan fisik dan lingkungan alam yang ada di SMA Negeri 4 Cibinong. Anak-anak bisa menggunakan sampah-sampah organik maupun anorganik yang ada di lingkungan SMA Negeri 4 Cibinong diubah sehingga menghasilkan cuan. Dan untuk tema 3 kearifan lokal, mereka juga bisa menghasilkan karya-karya baru, baik itu dalam bentuk buku-buku yang bercerita tentang kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Bogor misalnya, ataupun melalui hasil karya lainnya yang bisa dinikmati oleh semua orang dan ikut membantu semua orang menyadari bahwa inilah kearifan lokal yang perlu dilestarikan dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula untuk program-program tema selain dari 3 tema tersebut. Kami, Komite Pembelajaran, memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan gagasan mereka dan juga memilih yang terbaik dari semua ide-ide yang mereka sampaikan, dan kami hanya mengawal agar mereka dapat berhasil dengan hasil yang sangat optimal dan maksimal sehingga hasil produk ataupun karya mereka bisa dinikmati oleh semua pihak. Itulah tadi pemaparan dari rencana program dan keterlibatan komunitas pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya dan teman-teman di Komite Pembelajaran susun berdasarkan analisis pemetaan dari sumber daya yang ada di lingkungan SMA Negeri 4 Cibinong, termasuk setelah kami menganalisis karakteristik lingkungan sekolah yang kami miliki. Dengan optimis, kami yakin dan percaya seluruh siswa SMA Negeri 4 Cibinong bisa menyukseskan program P5 ini. Karena program ini benar-benar berdampak positif bagi mereka di masa yang akan datang. Sehingga mereka bisa mengembangkan kompetensi yang mereka miliki berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.